Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadifa Jasmine Aziza dari ASP 19. Di sini aku berkesempatan untuk melakukan pembahasan mengenai UAS semester 1 Ganjil tahun 2023-2024 dengan mata kuliah Pancasila. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu esai. Pancasila sebagai sistem etika sangat penting karena terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Sebutkan dan jelaskan problem yang dihadapi bangsa Indonesia yang menjadi latar belakang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Jadi nomor 1 itu kita diharuskan untuk menyebutkan dan menjelaskan problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yang menjadi latar belakang kenapa Pancasila dijadikan sebagai sistem etika di Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama, kasus korupsi yang meningkat di Indonesia. Nah, kasus korupsi ini tuh berakibat pada melemahnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan contoh kasusnya yaitu di pengolahan kondensat ilegal yang terjadi di kilang minyak Tuban di daerah Jawa Timur. Dampak dari tindakan korupsi itu tuh sangat merugikan negara. Dampaknya diantara lain melambatkan pertumbuhan perekonomian, menurunkan tingkat investasi, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Selain itu, tindakan korupsi ini tuh bertentangan dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk kasus yang kedua, yaitu aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Aksi terorisme ini tuh contohnya yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu teror bom bunuh diri di depan gereja katedral di daerah Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret tahun 2021. Nah, dampak dari aksi terorisme itu juga tidak kalah negatif atau tidak kalah buruk, yaitu merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Selain itu, aksi terorisme itu sangat bertentangan dengan Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Lalu untuk kasus yang ketiga yaitu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Contoh kasusnya itu kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2013. Nah, untuk pelanggaran hak asasi manusia itu mempunyai faktor dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang dapat berupa sikap egois dan mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia, dan tidak memiliki nilai toleransi dalam diri. Jadi faktor internal itu berasal dari diri kita sendiri. Lalu lanjut untuk faktor eksternalnya, yaitu faktor dari luar, dari lingkungan kita, diantaranya melemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selain itu, pelanggaran HAM ini sangat bertentangan dengan Pancasila, terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang tentunya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat kaya dan juga miskin. Nah, kesenjangan dan ketimpangan ini tuh kian melebar yang menjadi indikasi bahwa pemerataan ekonomi di Indonesia itu masih belum merata dan masih menjadi fokus perhatian pemerintah dalam mengurangi tingkat kesenjangan di Indonesia agar semua kalangan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa saling membeda-bedakan. Selanjutnya yaitu ketidakadilan hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Contohnya kasus itu yaitu putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia yang bernama Schaeble Corby. Faktor dari ketidakadilan hukum itu yang pertama nepotisme, yang kedua rendahnya moral para pejabat dan lembaga penegak hukum, yang ketiga tingkat kekayaan seseorang, tingkat jabatan seseorang, dan rendahnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum. Lanjut yang keenam, yaitu adanya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar.
Contoh kasusnya biasanya itu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Nah, biasanya kasus ini tuh juga melanggar Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi orang kaya ini yang sudah mendapatkan haknya berupa kekayaan tidak mau membayar kewajibannya kepada negara berupa pajaknya. Nah, dari semua kasus ini tuh memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena Pancasila itu sebagai sistem etika menjadi tuntunan atau leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di Pancasila. Lanjut untuk soal nomor 2, yaitu ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Berikan penjelasan masalah mendasar dalam asumsi ontologis bila dikaitkan dengan masalah sosial. Di sini saya mengambil jawaban dari ahli yang bernama Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss dalam bukunya yang berjudul Theories of Human Communication, yang menegaskan bahwa ontologi sendiri itu merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Nah, untuk 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial, diantaranya yaitu yang pertama, pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata. Nah, masalah dasar yang pertama ini itu berkaitan dengan kebebasan manusia dalam membuat keputusan. Apakah manusia itu dalam menentukan pilihannya itu merupakan atas dasar keinginannya sendiri atau bisa saja ditentukan dari faktor-faktor yang lain, faktor-faktor eksternal seperti faktor budaya, sosial maupun kondisi ekonomi. Contohnya yaitu seseorang yang berasal dari latar belakang kesulitan ekonomi memilih untuk bekerja demi memenuhi kebutuhannya walaupun sebenarnya ia itu menginginkan untuk berkuliah. Dalam kasus ini, seseorang tersebut itu dalam menentukan pilihannya ditentukan oleh faktor-faktor eksternalnya, yaitu kondisi ekonominya yang kesulitan atau mungkin kurang dari segi ekonominya. Lanjut untuk masalah mendasar yang kedua, yaitu apakah perilaku manusia itu sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. Maksud yang kedua ini menyentuh pada pemahaman kita tentang perilaku manusia. Jadi apakah perilaku manusia itu sendiri tuh lebih dipengaruhi oleh keadaan yang ada, misalnya kondisi atau situasi eksternal, atau apakah lebih disebabkan pada sifat-sifat pribadi yang melekat pada individu itu sendiri. Nah, contohnya ini, seorang individu bersifat ramah, mudah tertawa dan santai ketika menghadiri sebuah pesta, dan bisa saja dia ketika dihadapkan pada kondisi eksternal, misalnya seperti rapat di rapat kantor, dia dapat berperilaku tenang, serius, dan kritis. Jadi di sini tuh individu tersebut disebabkan oleh keadaan atau situasi eksternalnya yang membuat dia mau tidak mau harus merubah perilaku atau sifatnya ketika berada pada situasi, tempat, atau kondisi yang berbeda. Lanjut untuk masalah mendasar yang ketiga, yaitu apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial. Nah, masalah dasar ini tuh menggali dimensi pengalaman manusia. Apakah pengalaman itu tuh sepenuhnya bersifat pribadi atau apakah ada pengaruh dan konstruksi sosial dalam membentuk pengalaman setiap individu. Contoh dari masalah mendasar yang ketiga ini, seorang mahasiswa merasa stres menghadapi ujian. Nah, meskipun stres itu bisa saja dari pengalaman pribadinya, tapi kan tekanan untuk mencapai nilai tinggi itu kan seringkali dia dipengaruhi oleh harapan sosial dari keluarga dan teman-teman, sehingga mengakibatkan munculnya stres dari dalam diri mahasiswa tersebut. Lanjut untuk masalah mendasar yang keempat atau yang terakhir, yaitu pada tingkatan apakah komunikasi sosial itu menjadi kontekstual. Nah, masalah dasar ini tuh berkaitan dengan seberapa besar konteks berupa budaya, sejarah, atau situasi sosial itu mempengaruhi komunikasi. Jadi apakah komunikasi itu selalu dipengaruhi oleh situasi dan latar belakang sosial tertentu, atau apakah ada elemen komunikasi yang bersifat universal dan tidak terikat pada konteks tertentu. Nah, contohnya itu misalnya dalam pertemuan bisnis, ketika kita berhadapan dengan klien bisnis, tentunya kita akan berkomunikasi menggunakan bahasa formal yang lebih dihargai. Kecuali kalau kita misalnya melakukan komunikasi ataupun
bersosialisasi dengan teman maupun keluarga, mungkin bahasa yang kita gunakan itu akan lebih casual dan juga non formal karena kita sedang berhadapan dengan keluarga atau teman kita sendiri. Lanjut, untuk soal nomor 3 itu pertentangan antara implementasi nilai idealistik Pancasila dan realitasnya tampak dari berbagai kritik yang muncul dari masyarakat, yaitu ketika berbicara tentang ketuhanan Yang Maha Esa, ada fakta di sebagian masyarakat dari waktu ke waktu yang memaksakan kemauannya sendiri atas nama Tuhan. Lalu saat berbicara sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat warga yang karena hal yang sepele sangat mudah mengamuk, menghancurkan harta benda dan mencabut nyawa. Lalu yang ketiga, ketika berbicara tentang persatuan Indonesia, banyak orang dan kelompok yang lebih mementingkan diri dan kelompoknya melalui tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi yang mengorbankan solidaritas terhadap warga lainnya. Lalu saat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, pemusyawaratan perwakilan, terlihat banyak politisi yang melakukan manipulasi politik lewat proses demokrasi yang tidak mencerminkan sikap hikmat, bijaksana, dan sosok representasi yang akuntabel. Lalu kita bicara mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan jumlah rakyat yang terhimpit kemiskinan masih di atas 20 juta orang. Sementara kehidupan serba materialistis dan hedonistis kian tampak di depan mata. Munculnya kontradiktif ini adalah perbuatan warga sendiri sejak mulai dari pejabat paling atas hingga tingkat paling bawah, serta masyarakat yang memiliki otoritas politik, hukum, keagamaan, dan sosial budaya. Di sini kita harus menguraikan solusi dari kondisi kritis tersebut menggunakan paradigma Pancasila. Oke, yang saja yang pertama dari sila ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah yang kita hadapi saat ini yaitu pemaksaan kehendak atas nama Tuhan yang menyebabkan intoleransi dan perpecahan di lingkungan masyarakat. Solusi yang dapat kita berikan yang pertama, pendidikan agama yang cita damai, dengan cara menanamkan pemahaman bahwa agama mengajarkan hal-hal yang mengarah kebaikan seperti kedamaian, toleransi, dan saling menghormati, bukan kekerasan atau pemaksaan. Yang kedua yaitu dialog antar agama. Mendorong dialog lintas agama dengan tujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama dan membangun kesadaran tentang pentingnya kerukunan di tengah perbedaan agama. Yang ketiga yaitu penerapan hukum yang tegas terhadap intoleransi. Jadi pemerintah harus menegakkan hukum yang melarang segala bentuk intoleransi dan diskriminasi agama dan memastikan perlindungan terhadap setiap individu beragama. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Masalah yang kita hadapi saat ini kekerasan dan pengerusakan karena masalah sepele serta hilangnya rasa kemanusiaan. Solusi yang dapat kita berikan yang pertama, penanaman karakter dan juga etika. Dengan cara mengintegrasikan pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai dan empati sedini mungkin agar tertanam jiwa kemanusiaan di dalam dirinya. Yang kedua, penegakan hukum yang adil dan juga tepat. Dengan cara menjamin bahwa pelaku kekerasan kejahatan manusia itu dapat tindakan yang tegas dan hukuman setimpal sesuai dengan tindak kejahatan yang dia lakukan agar si pelaku tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yang ketiga yaitu penguatan fasilitas mediasi konflik dengan cara membentuk lembaga atau program yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai seperti mediasi antar kedua belah pihak untuk menemukan jalan keluar yang tidak saling merugikan atau bahkan tidak merugikan salah satu pihaknya. Lanjut untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Masalah yang kita hadapi saat ini, pemikiran yang lebih mementingkan kelompok atau kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama dan korupsi yang merusak solidaritas. Solusi yang dapat kita berikan yang pertama yaitu pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Memperkuat tugas dan fungsi pada lembaga KPK dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua itu pendidikan nasionalisme dan persatuan. Dengan cara kita dapat menanamkan rasa cinta tanah air, pentingnya solidaritas sosial, serta kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang harus dijaga persatuannya. Yang ketiga itu pemerataan pembangunan. Tujuannya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada sehingga dapat mengurangi konflik yang dapat mengancam persatuan Indonesia, yaitu disintegrasi bangsa Indonesia. Selanjutnya pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masalah yang kita hadapi saat ini yaitu manipulasi politik oleh politisi yang tidak mencerminkan hikmat kebijaksanaan dan akuntabilitas. Solusinya yang pertama, reformasi sistem politik, yaitu tujuannya untuk memastikan bahwa setiap proses demokrasi itu dapat dilakukan dengan lebih transparan, adil, dan mengurangi praktik-praktik manipulatif dalam proses pemilihan umum.
Yang kedua yaitu pendidikan politik yang berbasis etika, dengan cara meningkatkan literasi politik bagi masyarakat dan politisi untuk mengenali dan menghindari manipulasi politik. Dengan adanya pendidikan politik yang berbasis etika ini, diharapkan para politisi dapat berkompetisi secara sehat demi kemakmuran rakyatnya sendiri. Yang ketiga itu penguatan sistem perwakilan yang akuntabel. Jadi memastikan bahwa para wakil rakyat itu benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Perlu juga kita harus mempertimbangkan track record masing-masing calon pemilihan umum agar calon yang mengikuti pemilu atau pilkada itu bebas dari berbagai tindakan yang melanggar nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat nantinya. Lanjut untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Masalah yang kita hadapi saat ini yaitu ketimpangan sosial yang besar dan lebih dari 20 juta orang hidup dalam kemiskinan. Sementara budaya materialisme dan hedonisme berkembang pesat. Solusi yang dapat kita berikan yang pertama peningkatan program pengentasan kemiskinan dengan cara memperkenalkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan. Contohnya program pemberdayaan ekonomi rakyat, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha untuk UMKM, serta akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata. Yang kedua, reformasi ekonomi yang berkeadilan dengan cara menyusun kebijakan ekonomi yang mendukung kelas menengah dan bawah serta memperbaiki distribusi kaya Indonesia agar tercipta nilai keadilan bagi seluruh Indonesia. Yang ketiga, pendidikan anti materialisme dengan cara mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan dan hidup berbagi dalam pendidikan serta kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengajarkan kepada masyarakat bahwa kebahagiaan tidak hanya terukur dari materi, tapi juga dari kesejahteraan sosial dan emosional. Lanjut untuk tipe soal yang kedua yaitu pilihan ganda. Soal nomor 1, etika Pancasila lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya, namun etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh yaitu apakah A. Kebijaksanaan, kebajikan, kepatuhan, dan kearifan, B. Kebajikan, kebaikan, ketaatan, dan kemanusiaan, C. Kesederhanaan, keteguhan, ketaatan, dan kepedulian, ataukah D. Kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Di sini kita diharuskan untuk mencari 4 tabiat saleh yang mencerminkan etika Pancasila. Nah, pembahasannya untuk 4 tabiat saleh sendiri itu yaitu diantaranya kebijaksanaan yang melibatkan tindakan yang didorong oleh kehendak yang berfokus pada kebaikan serta keyakinan pada Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan dan religius. Yang kedua yaitu kesederhanaan yang berarti membatasi kenikmatan agar tidak berlebihan. Yang ketiga yaitu keteguhan yang berarti menghindari penderitaan dan batasan diri. Dan yang keempat diantaranya adalah keadilan yang berarti memberikan hak yang layak kepada diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Jadi 4 tabiat salehnya yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Nah, kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan serta keadilan itu merupakan jawaban atau opsi yang D. Jadi pembahasan untuk nomor 1 dan jawabannya yaitu yang D. Lanjut untuk soal yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia atas dasar beberapa alasan antara lain kecuali A. Dekadensi moral, korupsi merajalela, B. Kerusakan lingkungan, C. Korporasi merajalela, dekadensi moral, D. Pelanggaran HAM, kurangnya kepedulian membayar pajak. Nah, untuk pembahasannya yaitu berikut beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia yang meliputi hal berikut yaitu yang pertama dekadensi moral, yang kedua korupsi yang merajalela, yang ketiga rendahnya kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, yang keempat pelanggaran HAM, yang kelima kerusakan lingkungan global. Jadi ada 5. Yang pertama dekadensi moral, korupsi yang merajalela, rendahnya kesadaran pajak, pelanggaran HAM, dan juga kerusakan lingkungan global. Di opsi yang nomor 2, beberapa atau bahkan semua dari opsinya itu memiliki
beberapa alasan. Kalau yang A, yang pertama dekadensi moral dan korupsi merajalela. Jadi yang opsi A ini punya dua-duanya, yang artinya dia bukan jawabannya, karena kita harus mencari yang tidak ada atau yang kecuali. Yang B, kerusakan lingkungan benar. Yang C, korporasi merajalela, dekadensi moral benar, akan tetapi tidak ada korporasi merajalela. Lalu yang D, pelanggaran HAM, kurangnya kepedulian membayar pajak, itu benar. Nah, karena di pertanyaan itu kita harus mencari yang kecuali atau berarti tidak ada atau bahkan bukan menjadi alasan Pancasila sebagai sistem etika, berarti jawabannya yang C, karena yang C itu adalah korporasi merajalela, bukan korupsi merajalela. Jadi jawabannya yang C. Karena semua opsinya itu memiliki alasannya kecuali yang C, yaitu dia korporasi merajalela. Lanjut untuk nomor 3, yaitu etika Pancasila dimaknai. Yang A, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang B, teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang C, teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Yang D, cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus mencari tahu makna dari etika Pancasila. Untuk pembahasannya, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Etika Pancasila mengandung 5 nilai di setiap silanya, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, sila ketuhanan itu kan mengandung nilai spiritual yang mendekatkan manusia pada Tuhan. Jadi ini ada hubungannya, kaitannya antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung nilai kemanusiaan yang meningkatkan kualitas hubungan antar manusia. Yang ketiga, sila persatuan menekankan solidaritas, kebersamaan, dan cinta tanah air. Yang keempat, sila kerakyatan mengajarkan penghargaan terhadap pendapat orang lain dan menghindari paksaan. Dan yang kelima itu sila keadilan, mengandung nilai kepedulian terhadap nasib dan kesulitan orang lain. Jadi kan kesimpulannya, etika Pancasila itu dimaknai dari nilai-nilai sila-sila yang ada dalam Pancasila seperti yang tadi kita bahas. Nah, jadi makna dari etika Pancasila itu dimaknai sebagai cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Karena yang seperti yang kita bahas tadi, kalau etika Pancasila itu dimaknai dan terdiri dari nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila sendiri. Jadi jawabannya yang D. Kenapa pilih yang D? Karena pilihan A, B, dan C itu tidak ada keterangan bahwa dia itu menyatakan kalau etika Pancasila itu dimaknai sebagai atau dijabarkan dari sila-sila Pancasila yang untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Lanjut untuk soal nomor 4, yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu apakah A, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai akademis, ataukah B, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam pengembangan IPTEK itu sendiri, apakah C, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu informatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan IPTEK agar keluar dari cara berpikir dan cara bertindak sebagai bangsa Indonesia. Apakah D, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari ide kreatif bangsa Indonesia sendiri yang lahir dari mempribumian ilmu. Nah, untuk pembahasannya terdapat 4 konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu mengacu kepada beberapa pemahaman, yaitu pemahaman yang pertama, yaitu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif
bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Oke, sekarang kita lihat di opsi yang ada di nomor 4. Yang opsi A, yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai akademis. Nah, untuk opsi A ini salah karena apa? Karena harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bukannya nilai-nilai akademis. Untuk yang B, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Nah, opsi B ini benar karena dia merupakan salah satu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, seperti konsep yang nomor 2 yang tadi kita bahas. Untuk yang C, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu informatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar keluar dari cara berpikir dan cara bertindak sebagai bangsa Indonesia. Untuk opsi C itu salah karena di sini dia keterangannya agar keluar, padahal di konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu pengembangan iptek itu tidak boleh keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Jadi untuk opsi C itu salah. Untuk opsi D, yaitu setiap pengembangan iptek harus berakar dari ide kreatif bangsa Indonesia sendiri yang lahir dari mempribumian ilmu. Opsi D salah karena ide kreatif bangsa Indonesia itu bukan lahir dari mempribumian ilmu, tapi itu merupakan istilah dari pengembangan ipteknya harus berakar dari ide kreatif bagi bangsa Indonesia, bukan lahir dari mempribumian ilmu, tapi dengan nama lain berupa mempribumian ilmu. Jadi opsi D itu salah. Karena opsi A, C, dan D salah, berarti opsi yang benar adalah yang B. Lanjut untuk soal yang kelima, yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal tersebut merupakan urgensi Pancasila sebagai A. Sistem etika, B. Sistem negara, C. Dasar pengembangan ilmu, D. Sistem politik. Pembahasannya yang pertama yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang dipicu oleh kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup telah berada pada titik nadir yang dapat membahayakan kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Yang ketiga, pengembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global mampu mengancam nilai-nilai khas yang dimiliki oleh Indonesia dalam kehidupan bangsa dan negara, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Nah, di dalam soal ini yang mulai dari kata pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Nah, tadi ini kan merupakan salah satu hal yang menjadi urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pada poin yang pertama. Jadi otomatis nomor 5 itu soalnya merupakan salah satu urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, bukan sistem etika, bukan sistem negara, dan juga sistem politik. Selain itu, ini kan tadi kan berkaitan dengan iptek. Iptek itu kan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, otomatis dia juga berkaitan dengan dasar pengembangan ilmu dan tidak berkaitan dengan yang sistem etika, sistem negara, ataupun sistem politik. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 6, yaitu genetivus subjektivus yang merupakan kajian ideologi Pancasila terhadap ideologi asing. Alasan diperlukannya kajian tersebut adalah apakah yang A, Pancasila bersifat terbuka dan memerlukan pandangan dari ideologi asing. Yang B, untuk melihat bagaimana pandangan ideologi asing dari perspektif ideologi Pancasila. Ataukah C, untuk melihat bagaimana ideologi asing mempengaruhi Indonesia. Ataukah yang D, untuk melihat bagaimana pandangan ideologi asing terhadap ideologi Pancasila. Nah, sekilas untuk opsi jawaban yang nomor 6 itu kan terlihat sama. Oleh karena itu kita harus teliti untuk menentukan alasan diperlukannya kajian ideologi Pancasila, yaitu genetivus subjektivus. Nah, pembahasannya yaitu
Pancasila sebagai genitivus objectivus, artinya nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Contohnya dari seorang ahli yang bernama Nato Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat. Yang kedua, Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Yang ketiga, Drijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius dalam bukunya yang berjudul Pancasila dan Religi. Nah, oleh karena itu, alasan diperlukannya kajian tersebut untuk melihat bagaimana pandangan ideologi asing itu dari perspektif ideologi Pancasila. Nah, di sini kita kan bisa lihat kalau ini kan Aristoteles merupakan ahli yang berasal dari luar, yaitu dia mengukakannya berdasarkan pandangan ideologi asing dari perspektif ideologi Pancasila yang dalam judul bukunya yaitu Pancasila Ilmiah Populer. Jadi jawabannya untuk nomor 6 itu yang B, untuk melihat bagaimana pandangan ideologi asing dari perspektif ideologi Pancasila. Lanjut, untuk soal nomor 7 yaitu hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut, yang kecuali A. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, yang berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Ataukah B. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ataukah yang C. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga dapat melanggengkan kekuasaan. Ataukah D. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekilas jawaban yang nomor 7 itu kan panjang-panjang dan kelihatan benar ya kan, tapi kita juga harus tetap teliti untuk menentukan jawabannya. Jadi mari kita lihat pembahasan. Yang ketujuh, jawaban atau pembahasannya yaitu hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai sumber moral dan inspirasi bagi setiap warga negara dalam menentukan sikap dan juga keputusan. Yang kedua, Pancasila juga memberikan pedoman yang jelas dalam pergaulan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan negara agar tetap sesuai dengan semangat kebangsaan. Yang keempat, Pancasila berperan sebagai filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang akibat pengaruh globalisasi. Nomor 7, untuk opsi yang A, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Nah, untuk opsi A ini sesuai dengan tadi hal-hal penting yang menjadi sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika yang poin pertama. Untuk yang B, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Untuk opsi yang B itu juga sama dengan poin kedua yang menjadi hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Untuk yang C, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga dapat melanggengkan kekuasaan. Untuk yang C ini salah karena di sini tujuannya itu untuk melanggengkan kekuasaan, sedangkan Pancasila itu sifatnya adalah tidak memaksakan kehendak dan juga tidak bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu penyelenggaraan negara. Jadi opsi yang C itu salah. Untuk yang D, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Untuk opsi yang D itu sesuai dengan poin yang keempat dalam hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, karena nomor 7 itu yang dicari adalah yang bukan atau yang kecuali, jadi jawabannya yang C. Karena yang C itu tidak sesuai dengan hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Jadi jawabannya yang C.
Oke, lanjut ke nomor 8, yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman berikut, kecuali A. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Yang B. Setiap pengembangan IPTEK tidak dapat berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri karena IPTEK berasal dari luar. Yang C. Nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang D. Setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyatakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Nah, untuk yang nomor 8 tadi itu sama dengan nomor yang 4, karena dia merupakan soal yang berkaitan dengan pengertian atau konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Oke, aku ulang lagi, kalau pemahaman berikut itu terdiri dari 4. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK itu yang dikembangkan di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia itu harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila itu berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK itu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau pempribumian ilmu. Untuk opsi yang A, IPTEK yang dikembangkan Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila itu benar karena sesuai dengan poin yang pertama tadi. Yang B, setiap pengembangan IPTEK tidak dapat berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri karena IPTEK berasal dari luar. Itu salah karena ada poin kalau IPTEK itu berasal dari luar yang artinya salah karena IPTEK sendiri itu bisa juga berasal dari Indonesia. Yang C, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia itu benar sesuai dengan yang C tadi. Yang poin ketiga, untuk yang D itu setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyatakan dan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri itu benar sesuai dengan poin yang kedua tadi. Jadi, karena yang opsi A, C, dan D itu benar dan merupakan salah satu pemahaman atau konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, otomatis jawaban yang salah adalah yang B. Sekarang lanjut yang nomor 9, yaitu istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata filsafat bersifat majemuk, yaitu philos yang berarti apakah A, menerka-nerka, B, ilmu bijaksana, C, sahabat, ataukah D, pengetahuan yang bijaksana. Untuk pembahasannya yaitu istilah filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yang kata filsafat bersifat majemuk yaitu philos yang berarti sahabat atau cinta. Sedangkan menerka-nerka itu bahasa Yunani adalah mantefontas, dan ilmu bijaksana atau pengetahuan yang bijaksana itu merupakan bahasa Indonesia dari kata sophos dalam bahasa Yunani. Jadi arti dari philos itu artinya adalah sahabat. Antara opsi A, B, C, dan juga D, philos yang artinya sahabat itu berada pada opsi yang C. Jadi nomor 9 jawabannya yang C. Lanjut nomor 10, nomor terakhir, yaitu sebagai mahasiswa PK Einstein yang mengerti tentang ajaran Niccolo Machiavelli, tujuan menghalalkan cara yang biasanya dimanfaatkan pada saat kampanye pemilu, maka sikap kita adalah apakah A, mendukung calon jagoan kita dan menutup mata terhadap praktik-praktik kecurangan yang dilakukannya, ataukah B, aktif di media sosial dan mencari cara apapun agar calon lawan kita kalah dengan menggunakan isu sara yang syarat kebencian, ataukah C, bersikap abstain dalam pemilu karena siapapun calonnya pasti akan menggunakan cara-cara yang tidak sehat, ataukah D, menghindari diri terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, tentunya sebagai mahasiswa PK Einstein yang mengerti tentang ajaran Niccolo Machiavelli, yaitu tujuan menghalalkan cara yang biasanya dimanfaatkan pada saat kampanye pemilu, maka sikap kita itu adalah menghindari diri terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Contoh dari sikap-sikap tersebut itu antara yang pertama menjaga objektivitas, yang kedua mengutamakan kepentingan nasional, yang ketiga berpegang pada etika, yang keempat menghargai keberagaman, dan yang terakhir berpikir kritis. Untuk opsi yang A itu jelas-jelas salah karena kita menutup mata terhadap praktik kecurangan yang dilakukan oleh calon jagoan kita. Jadi yang A itu salah. Yang B,
aktif di media sosial dan mencari cara apapun agar calon lawan kita kalah itu dengan menggunakan isu sara itu salah, karena kita tidak boleh menggunakan atau memasukkan unsur sara ketika kita misalkan bermedia sosial yang dapat menyinggung suku, agama dan juga ras lainnya. Yang C, bersikap abstain dalam pemilu karena siapapun calonnya pasti akan menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Kita tidak boleh bersikap abstain atau netral, karena maksud saya tidak boleh bersikap abstain atau acuh tak acuh, karena kita harus tetap bersifat netral dan juga kritis terhadap calon-calon pemimpin kita dan mencegah agar tidak ada perbuatan praktik-praktik politik lagi yang mengandung unsur kecurangan. Ya, yang D, menghindari diri terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa itu benar, karena kita sebagai mahasiswa PKN 1 harus menghindari diri terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal UAS Pancasila semester 1 tahun 2023-2024. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari aku, terima kasih dan sampai jumpa. Semoga nilai UAS kita A semua, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.